أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 20, penjelasan tentang sangkakala, hari kebangkitan dan hari berkumpul. Diketahui bahwa malaikat Israfil alaihissalam adalah pemilik sangkakala. Allah menciptakan Lauh Mahfuz dari dur atau mutiara putih yang panjangnya antara langit dan 7 bumi. Allah menggantungkan Lauh Mahfuz di atas aras, yang mana tertulis di dalamnya apa yang ada semua telah dan akan terjadi sampai hari kiamat. Malaikat Israfil memiliki 4 sayap. Satu sayap berada di timur, satu sayap berada di barat, satu sayap menutupi dirinya, dan satu sayap menutupi kepalanya. Wajahnya pucat karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Kepalanya menunduk dan menjungkung ke arah aras. Salah satu dari tiang-tiang aras berada di pundaknya. Dia tidak mampu memikul aras kecuali atas kekuasaan Allah, karena dia merasa kecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Tatkala Allah menentukan sesuatu di dalam Lauh Mahfuz, maka dia membuka tutup dari wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun melihat apa yang telah diletakkan Allah, baik berupa hukum atau perintah. Tiada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari aras daripada malaikat Israfil alaihissalam. Antara malaikat Israfil dan aras terdapat 7 hijab. Jarak hijab satu ke hijab lainnya adalah perjalanan 500 tahun. Dan antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 hijab. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala ada di mulutnya. Dia selalu menanti perintah Allah yang Maha Luhur kapan akan datang, lalu dia meniupnya. Tatkala masa dunia telah habis, masa sangkakala semakin dekat ke wajah malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya, kemudian dia meniup sangkakala itu. Dikatakan bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat maut ada di bawah bumi, dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Dia pun mengambil ruh-ruh penduduk langit dan bumi. Tidak tersisa di bumi kecuali iblis, semoga Allah melaknatnya. Dan tidak tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada mereka semua, kepada keempat malaikat tersebut. Mereka adalah para makhluk yang diberi pengecualian oleh Allah yang Maha Luhur di dalam firman Allah yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan sangkakala. Sangkakala itu memiliki 4 cabang. 1 cabang di barat, 1 cabang di timur, 1 cabang di bawah bumi yang paling bawah, dan 1 cabang di langit ketujuh yang paling atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh. Di dalamnya terdapat 70 rumah, 1 rumah tempat ruh-ruh para nabi,
satu rumah tempat ruh-ruh para malaikat, satu rumah tempat ruh-ruh jin, satu rumah tempat ruh-ruh manusia, satu rumah tempat ruh-ruh setan, satu rumah tempat ruh-ruh hewan melata, singa, semut, sampai sempurna 70 golongan makhluk. Allah memberikan sangkakala itu kepada malaikat Israfil alaihissalam. Dialah yang meletakkannya di mulutnya sambil menanti kapan dia diperintahkan. Lalu dia meniupnya sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan, yaitu tiupan mengejutkan, tiupan membinasakan, dan tiupan kebangkitan. Sahabat Huzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika sangkakala ditiup?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Huzaifah, demi zat yang mana jiwaku ada pada kekuasaannya, sangkakala ditiup dan tegaklah hari pembalasan. Seorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, lalu dia tidak jadi memakannya. Pakaian yang ada di hadapannya untuk dipakai, maka dia tidak jadi memakainya. Dan kendi atau wadah minuman di atas mulutnya untuk meminum airnya, maka dia tidak jadi meminumnya. Wallahu alam bishawab."